Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abrakadabra Cuan. Salam kaya. Hai teman-teman para pionir Indonesia, salam sehat selalu dan tetap semangat. Semoga apa yang kita usahakan dan kita harapkan ke depan akan menjadi kenyataan. Oke. Hari ini sedikit saya akan menggambarkan bagaimana masa depan koin PI Network. Apakah akan benar-benar berharga di pasaran global atau hanya berharga bagi antar pionir saja dan tidak berharga bagi yang tidak memiliki aplikasi penambangan PI Network? Perlu saya beritahukan juga bahwa saya merupakan salah satu penambang setia PI Network. Jadi apa yang saya sampaikan bukan semata-mata untuk melemahkan para pionir. Namun apa yang saya sampaikan ini akan membuka pikiran teman-teman agar jangan terbuai dengan perkataan yang memberi janji-janji manis berlebihan dan berita-berita bohong dari oknum-oknum melalui medsos tentang masa depan PI Network yang begitu menjanjikan, sehingga kita tidak fokus dengan hal-hal pekerjaan lainnya. Dan saya berharap teman-teman dapat menonton video saya ini sampai akhir ya, agar tidak gagal paham. Sebelumnya juga jangan lupa bagi teman-teman untuk dapat menekan tombol subscribe, like, dan komentarnya ya, agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitaan terbaru dari saya mengenai koin kripto yang semoga dapat dipercaya. Oke ya teman-teman, saya lanjut pembahasannya. Di pembahasan saya ini hanya menggambarkan apa yang ada di pikiran saya saja, yang saya artikan dari niat pendiri PI Network, yakni Nicholas Kokalis. Saat ini teman-teman sudah merasakan dan mengetahuinya bahwa PI Network saat ini sudah dalam fase mainnet tertutup atau mainnet kecil ya. Untuk itu, para pionir yang sudah berhasil KIC sudah dapat melakukan barter koin PI dengan sesuatu barang dengan nilai kesepakatan atau konsensus. Menurut saya, ini dalam konteksnya hanya berlaku di dalam lingkaran pionir PI Network untuk skala kecil. Bisa juga dikatakan ini sebenarnya sudah listing hanya di wallet PI Network, sehingga sebenarnya sudah dapat diperjualbelikan. Tetapi hanya dalam ruang lingkup para pionir saja. Hanya belum sah saja sebagai alat pembayaran untuk umum atau secara global. Apabila koin PI ini sah secara global dan dapat dibeli oleh umum yang tidak memiliki aplikasi koin PI, harus berada di pasaran aset kripto, ya seperti Binance, Indodax, toko kripto, dan lainnya. Ada juga yang mengganjal di pertanyaan saya ya, kenapa harga PI Network ditentukan oleh jaringan para pionir, bukan oleh tim inti, yang artinya harga ditentukan oleh konsensus para pionir. Artinya berdasarkan kesepakatan bersama para pionir. Nah, di sini saya mengartikan bahwasanya harga PI itu sendiri hanya kita saja yang menentukan berapa nilainya yang layak. Jadi apabila Anda pemilik koin PI, bisa menjual koinnya hanya kepada pemilik aplikasi koin PI berdasarkan harga yang ditentukan bersama. Jika sepakat harga tersebut yang jadi acuan pionir. Sehingga tidak ada patokan harga dari pendiri atau tim inti masalah nilai PI. Dan berlakunya koin tersebut hanya kepada sesama pemilik PI atau yang memiliki aplikasi penambangan PI Network. Ini bisa terjadi di setiap negara, harganya akan berbeda-beda karena kesepakatan bersama suatu negara terhadap PI Network itu berbeda. Di sini yang saya maksud jika nilai koin PI itu berbeda dengan koin-koin kripto sebelumnya yang telah ada dan baru listing. Karena nilai koin kripto yang telah ada itu nilainya ditentukan oleh konsensus pendiri dan timnya, bukan dari konsensus para pionir di setiap negara. Jadi kesimpulannya, Nicholas Kokalis ini hanya membangun PI Network tanpa harga. Yang keinginannya kemungkinan ya teman-teman, ini menurut saya ya,
Nicholas Kokalis ingin semua orang yang ada di dunia ini memiliki aplikasi koin PI, sehingga bisa menggantikan uang fiat dengan koin PI. Kalau seperti itu, cita-citanya menurut saya cukup jauh untuk terwujud. Dan harga PI Network menjadi uang sungguhan di pasaran dapat benar-benar berharga di global atau masyarakat umum cukup memakan waktu. Sehingga saat ini PI hanya berlaku pada pemegang koin PI atau yang memiliki aplikasinya. Sehingga menurut saya untuk saat ini bisa jadi ke depan koin PI Network ini kemungkinan tidak akan ada di pasaran aset global seperti Binance, Indodax, toko kripto ataupun lainnya jika mengikuti cita-cita dari Nicholas Kokalis. Apalagi koin PI ini untuk kita menambang gratis, tidak ada batasan maksimal. Berhentinya jumlah koin PI yang dibagikan ke penambangan secara gratis oleh pendiri maupun tim inti. Dan juga harga PI Network ditentukan sesuai konsensus pionir atau kesepakatan bersama pionir pemilik PI. Jadi kemungkinan PI Network tersebut hanya ada di aset dompet para pionir masing-masing untuk saat ini. Tetapi ya teman-teman, jika ada perubahan pikiran dari Nicholas Kokalis ataupun tim inti, bahwasanya mereka akan melisting koin PI di pasar global. Jadi untuk berlaku untuk umum ya, otomatis harga koin PI tidak akan sesuai konsensus para pionir karena koin tersebut diperjualbelikan untuk umum. Dan ini menurut saya akan membatalkan niat pendiri PI jika harganya sesuai konsensus pionir. Karena jika harga ditentukan oleh konsensus tim inti network, harga akan disesuaikan dengan pergerakan jual beli koin PI di pasar global. Sehingga menurut saya untuk saat ini guna mengharapkan koin PI ini listing di pasar global itu belum dapat terwujud. Kemungkinan hanya listing di dompet PI para pionir saja. Dan harganya pun tidak memiliki pastian dan bisa jadi apabila berharga nilainya tersebut akan sesuai konsensus pionir PI Network dan berlaku hanya antar pionir. Oke ya teman-teman, itu hanya pemikiran saya saja. Jangan pembahasan saya ini dijadikan patokan pemikiran teman-teman sekalian. Dan jangan jadi melemahkan teman-teman untuk selalu semangat meraih masa depan bersama PI Network. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan membuka pikiran teman-teman untuk selalu semangat meraih masa depan. Oke, wassalam.